Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy dengan NIM A1H1240034 kelas B. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya dari bab 1 sampai bab 5. Selamat menonton. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait baik secara substansial maupun historis karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Bagian B, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu, ciri-ciri pengetahuan ilmiah, dan cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu juga menyelidiki asumsi dan implikasi dari ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, maupun ilmu humaniora. Objek material filsafat adalah segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagai filosofi, membagi objek material filsafat ada 3 bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh radikal dan rasional tentang segala yang ada. Bagian C, tujuan filsafat ilmu. Filsafat ilmu bertujuan 1. Sebagai sarana penguji ilmiah, 2. Usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi metode ilmiah, dan yang ketiga, memberikan pendasaran atau landasan logis terhadap metode keilmuan. Bab 2, sejarah perkembangan ilmu. Bagian A, landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani adalah periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Bagian B, perkembangan ilmu zaman Islam. Yang pertama yaitu penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam, dan yang kedua perkembangan ilmu pada masa Islam klasik, dan yang ketiga perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam, dan yang keempat terakhir masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. C. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad ke-15 sampai ke-16. 2. Zaman modern abad 27 sampai 29. Yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisisme. Yang keempat, perkembangan filsafat pada zaman modern. Bab 3, pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu jenis pengetahuan. Ada beberapa jenis pengetahuan dalam filsafat, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu, yang ketiga pengetahuan filsafat. Bagian B, hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan dalam filsafat adalah keadaan mental yang kemungkinan seseorang untuk mengetahui sesuatu atau menyusun pendapat tentang suatu objek. 2. Sumber pengetahuan. Menurut para ahli filsafat, sumber pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, atau wahyu. Bagian C, ukuran kebenaran. Kebenaran sains diukur dengan rasio dan bukti empiris. Bila teori sains rasional terdapat bukti empirisnya, maka teori itu benar. Ukuran kebenaran pengetahuan filsafat yaitu logis. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Klasifikasi ilmu adalah proses pengelompokan ilmu pengetahuan menjadi beberapa bagian, sedangkan hierarki ilmu pengetahuan adalah struktur yang mengembarkan landasan-landasan pengetahuan. Bab 4, dasar-dasar ilmu. Bagian A, ontologi. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama monolisme, yang kedua dualisme, yang ketiga pluralisme, yang keempat
nihilisme. Yang kelima, agnostisisme. Bagian B, epistemologi. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, 1. Metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan hasil observasi. Yang kedua, metode dedukatif. Dedukatif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang diruntut. Yang ketiga yaitu metode positivisme. Metode positivisme adalah berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktum dan yang positif, menyampaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Yang keempat, metode kontemplatif. Metode kontemplatif adalah yang mengatakan adanya keterbatasan indera akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Bagian C, aksiologis. Ada dua bagian, yaitu aksiologis berasal dari perkataan aksios, dan yang kedua, arti aksiologis dalam buku Juju Esaria Sumantri diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Bab 5, sarana ilmiah. Yang bagian A, bahasa. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama, fungsi instrumental. Yang kedua, fungsi regulatoris. Yang ketiga, fungsi interrelasional. Yang keempat, fungsi personal. Yang kelima, fungsi heuristik. Bagian B, matematika. Ada 3 bagian. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir. Yang ketiga, matematika untuk ilmu dalam dan ilmu sosial.